Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Bawaslu Bicara, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Kendal yang membahas berbagai isu tentang kepemiluan, pengawasan, dan penguatan kelembagaan. Perkenalkan, pada siang hari ini saya Askar Rizal, staf Bawaslu Kabupaten Kendal yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sering kali luput dari perhatian namun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemilu, yaitu pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal. Pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan, arsip bukan hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi memori kelembagaan, bahan evaluasi, serta rujukan penting dalam penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan pengawasan ke depan. Lalu, bagaimana progres pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal saat ini? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Bapak Muhammad Barul Ami. Beliau adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang akan berbagi informasi sekaligus pengalaman terkait pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal. Untuk itu kita sapa Bapak Muhammad Barul Ami. Selamat pagi Bapak Barul. Selamat pagi, Mas Askar Rizal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat sekali, Mas. Ya, walaupun hujan di bulan Januari ini, semoga Pak Barul selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Begitu juga, Mas Rizal. Baik, langsung saja Pak. Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana gambaran umum pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal sampai saat ini, Pak. Baik, Mas Rizal. Secara umum, Bawaslu Kabupaten Kendal telah melakukan pengelolaan arsip ya. Jadi pengelolaan arsip yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kendal hingga saat ini telah berjalan lancar. Alhamdulillah sekali berjalan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian hampir keseluruhan itu telah diselesaikan. Nah, arsip-arsip dari setiap tahapan telah dihimpun ya. Jadi kita himpun, kemudian kita klasifikasi, kemudian kita tata sesuai dengan ketentuan kearsipan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan uh, aturan-aturan dalam pengarsipan itu seperti apa, seperti itu. Kemudian saat ini Mas Rizal, kita sedang proses pengelolaan arsip itu tinggal sedikit, tinggal menyisakan beberapa dokumen saja. Jadi kita tinggal tahap finishing, sehingga itu paling hanya beberapa hari lagi nanti kita untuk menyelesaikan kearsipan pengelolaan arsip tersebut. Nah, khususnya arsip bagian administrasi atau arsip keuangan gitu, Pak Rizal. Kemudian sampai saat ini Pak Barul, berapa jumlah arsip yang akan dimusnahkan? Oh ya, pendataan terakhir kita data arsip yang dinyatakan musnah itu sekitar 308 berkas, dan arsip yang permanen atau tidak dapat dimusnahkan itu ada 77 berkas. Nah, di mana arsip tersebut ya terdiri dari arsip pemilu dan arsip pemilihan. Itu dari tahun 2017 hingga sampai 2025. Kalau jumlah arsip secara keseluruhan totalnya ada ribuan, Mas Rizal.
karena belum termasuk dalam arsip yang harus dimusnahkan seperti itu. Kemudian, apakah dalam pengelolaan arsip, Bawaslu Kabupaten Kendal sudah mengacu pada standar Bawaslu RI dan Arsip Nasional? Ya, kita mengacu kepada undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Undang-undang yang sebagai acuan kita, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, itu tentang kearsipan. Kemudian juga ada peraturan arsip nasional, ya, itu peraturan arsip nasional nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Kemudian kita juga ada di peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2020, ini tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis, ya. Lalu lanjut kepada peraturan Bawaslu nomor 11, ini tahunnya juga sama, tahun 2020, ini tentang klasifikasi arsip. Kemudian yang terakhir ada peraturan Bawaslu nomor 14, tahunnya juga sama, 2020. Nah, ini tentang jadwal retensi arsip Bawaslu. Ini itu. Kemudian Pak Barul, ketika mengelola arsip, adakah pendampingan atau koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kendal dengan lembaga kearsipan daerah? Tentu ada Pak Rizal, Mas Rizal, ya. Kita didampingi juga oleh Bawaslu Jawa Tengah, Mas Rizal. Bawaslu Jawa Tengah pertama kali kita ada Zoom tanggal 29 April 2025. Ini menginterundangnya Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Nah, ini merapatkan atau membahas tentang pengelolaan arsip melalui Zoom meeting, ya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kendal juga melakukan audiensi. Nah, audiensi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kabupaten Kendal atau sering kita sebut Dinarpus. Jadi kita sering menyingkat Dinarpus, gitu. Itu pada tanggal 30 April 2025. Itu di kantor Dinarpus. Jadi kita audiensi ke sana. Setelah kita melakukan audiensi, kita juga meminta jadwal untuk melakukan istilahnya kayak bimbingan teknis, gitu ya. Jadi kita laksanakan bimbingan teknis pada 8 April 2025. Ini juga sebagai narasumber itu dari teman-teman Dinarpus. Nah, itu tindak lanjut yang pertama setelah kita audiensi. Kemudian kita juga diupdate oleh Bawaslu Jawa Tengah. Jadi progresnya untuk penataan arsip atau pengelolaan arsip itu sampai mana, gitu. Ini pada tanggal 12 Juli 2025 dari Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan rapat Zoom meeting. Itu terundangnya juga Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, gitu. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2025 Bawaslu Kabupaten Kendal melaksanakan penandatanganan MOU. Jadi MOU kepada Dinarpus. Jadi Bawaslu Kabupaten Kendal dan Dinarpus Kabupaten Kendal menandatangani MOU. Jadi nanti kita melakukan kerjasama dengan Dinarpus terkait dengan pengelolaan arsip yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal. Kemudian setelah kita melakukan MOU dengan Dinarpus, kita melakukan lagi usulan penilaian usulan arsip musnah. Jadi kita mengundang Dinarpus kembali untuk melakukan rapat penilaian usul arsip musnah itu.
pada tanggal 18 November 2025. Nah, setelah kegiatan tersebut, kita juga eh, tanggal 27 November menyelenggarakan rapat apa hasil verifikasi arsip usul musnah dari yang tanggal 18 November tadi melakukan penilaian, kemudian tanggal 27-nya kita menyelenggarakan rapat hasil verifikasinya. Jadi setelah diverifikasi arsip usul musnah itu, kita juga mengundang dari Dinarpus. Nah, yang terakhir kemarin pada 23 Desember kami Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan konsultasi kepada Bawaslu Jawa Tengah, nah, terkait dengan salah satunya juga terkait dengan kearsipan atau pengelolaan arsip. Begitu, Mas Rizal. Baik. Lantas, kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Kendal, Pak Baru? Bisa dijelaskan? Oh ya, ya kita ada banyak sebenarnya, tapi yang paling utama ini kita jabarkan 3, Pak, Mas Aska. Dalam pengelolaan arsip, kendala kemarin itu yang pertama adalah sarana dan prasarana. Nah, khususnya adalah ruang penyimpanan. Penyimpanan arsip kita belum memadai begitu. Memang sudah ada beberapa ruangan yang kita jadikan tempat untuk penyimpanan arsip. Ternyata setelah kita simpan di tempat tersebut kurang efektif begitu. Sehingga kita kemarin sampai sempat arsip-arsip kita ditempatkan di koridor-koridor antar ruangan. Jadi ruangan-ruangan yang ada istilahnya apa ya, lorong-lorong, di samping lorong itu kita kasih kayak ditempati arsip gitu, sehingga di sana sangat mengganggu untuk aktivitas di dalam kantor gitu. Nah, tidak tidak itu saja, bahkan saking banyaknya arsip yang kita kelola kemarin itu, arsip tersebut kita tempatkan di depan kantor. Nah, ini sangat mengganggu sekali. Jadi ketika kemarin pas kita mengelola arsip itu, arsipnya kita keluarkan, terus tempatnya kurang memadai, sehingga kita tempatkan dimanapun yang sekiranya bisa ditempatkan gitu. Sampai di luar kantor kita tempatkan arsip tersebut. Cuman kita tetap menjaga arsip tersebut dari kena hujan atau yang lainnya. Kita tetap dikasih wadah atau tempat untuk penyimpanan arsip tersebut, dan tidak lupa untuk memberikan penutup juga itu. Itu yang pertama, Mas Rizal. Yang kedua adalah waktu, terkendala pada waktu, karena kemarin itu pas kita gencar-gencarnya pengelolaan arsip, kebetulan itu pada akhir tahun, sehingga di intensitas kegiatan kita padat, kemudian juga arsip berjalan gitu kan. Nah, itu fokusnya terbagi. Jadi teman-teman antara melaksanakan tugas kelembagaan gitu ya, dan juga penataan arsip. Jadi penataan arsipnya kurang optimal, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Rizal, kita ada pemeriksaan atau audit dari beberapa lembaga pengaudit gitu. Yang pertama dari BPKRI. Kebetulan BPKRI juga ngaudit di tempat kita. Setelah BPKRI itu langsung beberapa saat kemudian BPKP provinsi itu juga melakukan audit tempat kita ya. Setelah selesai auditnya, beberapa saat kemudian
itu juga ada Inspektorat Wilayah Bawaslu RI, itu juga melakukan audit di tempat kita di Bawaslu Kabupaten Kendal. Baik, kemudian bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Kendal dalam mengatasi keterbatasan SDM, waktu maupun sarana dan prasarana? Baik, Mas Rizal, strategi kita, jadi dalam mengatasi keterbatasan SDM, waktu dan sarana prasarana, Kabupaten Kendal, Bawaslu Kabupaten Kendal itu menerapkan sistem kolaboratif gitu. Jadi semuanya melibatkan semuanya, teman-teman semua jajaran Bawaslu Kabupaten Kendal ikut serta dalam penataan arsip atau pengarsipan gitu. Jadi bagian-bagian yang ada di jajaran Bawaslu Kendal itu turun semua gitu. Bahkan teman-teman pimpinan juga turun ikut serta dalam penataan arsip tersebut gitu. Nah, kita kemarin juga melakukan semacam skala prioritas. Jadi nanti memang ada kegiatan yang kira-kira lebih penting, ya kita utamakan gitu. Nah, untuk masalah tempat tadi juga kita seefisien mungkin ya bisa ditempatkan dimanapun gitu, agar sebisa mungkin agar tidak mengganggu aktivitas di dalam kantor gitu. Jadi seperti itu untuk mengatasi keterbatasan kita yang ada di Kabupaten Kendal, Mas Rizal. Ya, kemudian target apa Pak yang ingin dicapai terkait dengan pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Kendal ke depan? Ya, ke depan Bawaslu Kabupaten Kendal menargetkan untuk pengelolaan arsip yang lebih tertib ya, lalu sistematis, berkelanjutan gitu ya. Tersedianya ruang penyimpanan. Nah, ini kan yang menjadi terkendala. Semoga nanti untuk ke depan kita mendapatkan ruang penyimpanan. Kita juga kemarin sudah mengusulkan kepada Kabupaten Kendal untuk renovasi gedung itu. Semoga nanti bisa di ACC dan nanti kita juga ada tempat untuk menyimpan arsip lebih baik itu, yang memadai dan aman. Apalagi nanti kalau musim hujan itu di belakang ada beberapa yang bocor sehingga nanti membahayakan arsip-arsip yang penting gitu. Nah, yang selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kendal terhadap pentingnya tertib arsip, karena nanti biar tidak istilahnya keteteran lagi. Jadi ketika sudah ada arsip yang harus disimpan, maka segeralah disimpan seperti itu. Jadi nanti agar arsipnya tertata rapi dan ke depan teman-teman sudah paham dan menyadari bahwasannya untuk pengelolaan arsip ini sangat penting sehingga tidak mengganggu atau menghabiskan banyak waktu untuk mengelola arsip tersebut gitu. Terakhir Pak Bahrul, harapan apa yang ingin dicapai melalui pengelolaan arsip yang tertib dan profesional? Ya, kami berharap Mas Rizal dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan ya yang akuntabel lalu transparan ya. Arsip yang tertata dengan baik diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas untuk ke depan, tugas-tugas pengawasan, lalu memudahkan penyediaan data saat dibutuhkan gitu kan. Jadi ketika ada orang meminta data, kita sudah mudah untuk mencari arsip yang mau dicari. Nah, serta menjadi bukti proses pemeriksaan pada saat audit seperti kemarin yang tadi di atas saya sampaikan, audit dari beberapa lembaga negara gitu kan, mengaudit kita sehingga ketika nanti ada audit kita mudah untuk proses pencariannya itu. Selain itu juga pengelolaan arsip yang baik
juga diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi ke depan, serta memperkuat kepercayaan publik kepada Bawaslu Kabupaten Kendal. Seperti itu, Pak Zaza. Baik, cukup Pak Barul. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad ini dalam kegiatan podcast kali ini yang telah memberikan pesan yang jelas tentang progres Kabupaten Kendal. Lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu di podcast Bawaslu selanjutnya. Ikuti terus ya podcast Bawaslu Kabupaten Kendal. Terakhirnya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rizal.